Wabarakatuh. Oke, hari ini melanjutkan ke pertemuan yang kemarin. Kita akan bahas ukuran pemusatan data sama ukuran letak data. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, salah satu pimpin doanya dulu. Oke, saya absen dulu. Ahmad Mudasir, Radian, Hiro, Iva. Menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Nah, tapi untuk mencapai jangkauan kuartil itu kalian harus mempelajari dulu ukuran pemusatan sama ukuran letak data. Jadi ini tujuannya jangkauan kuartil dan interkuartil. Kemudian indikatornya ini mampu menentukan ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, modus pada data kelompok. Kenapa data tunggalnya enggak? Kenapa? Kenapa hanya data kelompok? Karena data tunggal sudah ada di SMP. Kemudian peserta didik mampu menentukan ukuran letak, yaitu kuartil. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan kontekstual. Nah, kita ingat kembali dulu, pemusatan data yang ada di jenjang sebelumnya atau jenjang SMP, apa aja? Kalau mencari mean, gimana? Jumlah data apa jumlah nilai? Jumlah nilai. Terus kalau median apa? Cara mencarinya? Diurutkan dulu. Datanya diurutkan, setelah itu kemudian yang modus apa itu? Nilai yang sering muncul. Ukuran letak ini ada beberapa. Yang pertama itu kuartil namanya. Nah, kuartil sendiri itu ada 3. Kuartil bawah, kuartil tengah, atau kuartil atas. Kuartil bawah ini sebutannya Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita menentukan ukuran pemusatan dan ukuran letak yang paling sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. Nah, ini berkaitan sama kasus di slide selanjutnya ini. Nah, coba diamati dulu, dipahami dulu permasalahannya. Ada yang mau menjawab? Kenapa di situ dikatakan bahwa perumahan tersebut tidak laku? Karena kurang peminat. Karena? Oke, nggak salah. Cuman yang saya tanyakan itu terkait dengan data yang sudah dikumpulkan. Di situ kan sudah mengumpulkan data. Datanya berupa apa? Rata-rata. Berarti kan punya data kan? Berarti kan punya latar belakang. Kenapa membangun 3 kamar tidur untuk perumahan tersebut, ya kan? Tapi kenapa kok tidak laku? Kenapa, Erik? Karena di wilayah tersebut jumlah anggota keluarganya itu 4 orang, jadi kalau kamar tidur jadi kan kurang 1 kamar, mungkin itu yang buat kurang laku. 4 orang itu kan terdiri dari ayah, ibu, sama 2 anak. Berarti kan pas. Bisa ayahnya kan juga, ada yang lain juga. Oke, itu bisa saja. Ada lagi? Seharusnya dicari modusnya. Kenapa modus? Karena kan harusnya dicari bukan yang rata-rata, tapi yang paling banyak. Ya kayak kalau misalnya kita lihat di pasar, bukan cari yang rata-rata orang beli, tapi harus cari yang paling banyak orang beli. Nah, kita cek ke sini. Kita lihat akar permasalahannya.
Benar nggak yang dikatakan Olda tadi? Ya nggak tahu bedanya kan? Kapan menggunakan rata-rata, kapan menggunakan modus. Nah, jadi ketika kalian nanti terjun di dunia kerja, statistika ini paling banyak dipakai di dunia kerja. Entah itu dari hal yang terkecil sampai di bidang statistikanya sendiri. Nah, makanya kalian harus cermat permasalahan yang ada di dunia kerja nanti. Oke, sekarang kita langsung ke pembentukan kelompok. Kelompok dibagi oleh guru, kemudian silakan dibaca sekilas LKPD yang telah dibagikan, menyiapkan bacaan, kemudian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompoknya seperti yang kemarin. Oke, yuk. Seperti yang kemarin, salah satu ngambil LKPD-nya dulu. Kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Jangan ambil kelompok 5. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1. Setiap LKPD-nya itu berbeda-beda. Jika kalian buka halaman 2, di situ ada nomor kelompoknya kan? Nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6. Jadi kelompoknya, setiap kelompok permasalahannya berbeda-beda. Jadi untuk kelompok 1 itu permasalahannya rata-rata. Kelompok 1, kelompok 2 rata-rata. Cuman yang berbeda adalah rumus yang digunakan. Kalau kelompok 1 untuk mencari rata-ratanya pakai rumus yang pada umumnya. Nanti kalian bisa cek dulu. Yang kedua itu pakai rataan sementara. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga itu akan menyelesaikan masalah median. Kelompok 4 itu modus, kelompok 5 itu kuartil bawah, kelompok 6 itu kuartil atas. Pertanyaannya, kenapa kuartil tengahnya nggak dibahas? Oke, jadi udah tahu ya. Jadi median itu sama aja membahas tentang kuartil tengah atau kuartil 2. Oke, sekarang bisa dikerjakan dulu LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai 2 permasalahan itu, nanti bisa langsung menyiapkan untuk presentasi hari Senin. Jadi nanti tiap kelompok menjelaskan apa itu rata-rata menggunakan rumusnya masing-masing, apa itu median, modus, sama kuartil. Tunjuk lagi, Pak. Iyalah. Nanti hari Senin saya tunjuk lagi. Sekarang nanti kalau sudah selesai LKPD-nya bisa menggunakan komputer yang ada di situ untuk menyusun presentasi. Kita masuk ke bawah. Sama 2,2. Itu 52,2. Mencari data ke-25. Letaknya ke-25 itu di mana, ya kan? Iya. Itu mencari apa? 51, cara mencari letak mediannya kan 51 bagi 2. Iya. Berarti 25,5. Nah, kalian cari di sini. Nilai yang ke 25,5. Itu letaknya di mana? Nah, itu Bukan. oh, ininya. Nah, berarti pakai apa itu? Pakai, kalian harus nambah kolom lagi kan? Itu loh yang ditambah di bawahnya. Apa sih? Iya, kan Frekuensi kumulatif. kalian. Nah, frekuensi kumulatif. Tadi kan kalian sudah ketemu kan? N/2 kan? Iya. Nah, ketemu angkanya berapa? 5,5. Nah, supaya ketemu letak data ke 25,5 itu di mana? Pakai Frekuensi kumulatif. Oh, frekuensi ditambah. kalian tentukan dulu letak kelasnya di mana. Ini apa? Kuartil ya? Kuartil atas, Q3. Kelas interval letak Q3. Letak Q3, cara mencarinya gimana?
3/4 N. Nah, 3/4 N. Berarti 3/4 kali 51 kan? 38, oke, 38,25 ditulis dulu. Nah, kita kan harus tahu 38,5 itu terletak di kelas yang mana. Kelas yang itu. Lihatnya bukan ini loh ya. Lihatnya tapi total dari frekuensi Iya, loh. berarti berdasarkan frekuensi. Berarti pakai apa? Terletak di kelas yang mana? Tadi kan dari sini 3, di sini berapa? Nah, dan seterusnya. Gini tak kasih contoh sederhananya. Kalau cari manual kan, kalau pecahan kan agak sulit ya. Kalau mau cari manual, ilustrasinya ini 7 sampai 13 itu panjang kelasnya berapa? 7. Enggak 6 kan? Nah, kenapa enggak 6? Itu asalnya dari sini 13,5 dikurangi berapa? 6,5 berapa hasilnya? Nah, hasilnya dari sini. Maka ketika kalian mau mencari panjang kelas, meskipun datanya pecahan, ya wes berarti cari dulu tepi bawahnya sama tepi atasnya masing-masing kelas ini, baru nanti dikurangkan. Baik, Apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Tadi udah dapat rumus apa tadi? Rata-rata ada 2 ya, pakai rumus biasa sama pakai sementara. Ada lagi? Median. Modus. Terus coba ngerjakan kuisnya yang di ujian. Dibuka HP-nya. Silakan login ke ujiannya, disiapkan kertasnya. Kalau sudah silakan dikerjakan. Jadi karena akan menggunakan materi ya, jadi di bulan Februari nanti kalian tinggal latihan soal ujian. Harapannya saya sama Rizky seperti ini. Jadi di Desember nanti ada 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan untuk SPSI. Jadi nilai-nilainya untuk SPSI nanti di bulan Desember, bukan di bulan Januari. Oke, untuk mengakhiri